Halo Scorpio, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kita reading lagi. Tema kita kali ini adalah tentang hal nyata yang akan segera menghampiri kamu. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi semoga Scorpio bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan shuffle kartunya. Hal nyata yang akan segera menghampiri kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Jadi, di sini aku akan buat kuis ya, kuis. Nah, nanti ada pertanyaan. Hadiahnya itu personal reading gratis dari aku. Nanti aku di kolom komentar akan buat pertanyaannya, terus jawabannya itu ada di readingan ini. Jadi stay terus ya sampai habis, dengerin terus sampai selesai readingan ini. Semoga nantinya kamu yang beruntung untuk mendapatkan jawabannya ataupun sebagai pemenangnya ya. Oke. Kita lanjut. Hal nyata yang akan segera kamu dapatkan ataupun yang akan menghampiri kamu. Ini the trust, sebuah keyakinan. Ada keyakinan dalam diri kamu sehingga membuat kamu percaya diri, kamu optimis ya, dan kamu mau berjuang untuk segala mimpi yang sudah kamu persiapkan atau kamu sudah susun rapi gitu loh. Aku sudah punya mimpi 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dan aku harap mimpi aku sebanyak ini bisa terwujudkan. Atau doa-doa kamu akan doaku akan terkabulkan, begitu. Nah, disitulah keyakinan kamu bahwasanya kamu pede nih, percaya diri bahwa semua yang terjadi ataupun yang kamu impikan itu akan terwujud. Oke? Nah, yes, inilah yang diri kamu katakan. Mungkin ada doa, Tuhan berkata, iya, doa kamu akan terkabulkan. Kamu jangan khawatir. Hanya saja ada proses yang harus kamu lewati. Tidak gampang, tidak seperti ya biasanya kan kalau anak kecil minta jajan. Mah minta jajan, aku minta uang, aku mau jajan. Kalau kita ada uang ya mungkin kita kasih ya. Kalau tidak, ya mungkin ada kalanya saat uang tidak ada kita tidak bisa memberikan ke anak, tapi kita memberikan pengertian kepada anak supaya yang sabar dulu ya nak. Mama belum punya uang. Nanti kalau mama udah dapat uang, mama akan kasih kamu jajan. Begitu. Sama halnya juga dengan Tuhan memberikan doa-doa kita. Tapi kalau kita aku yakin kalau saat ini Tuhan belum berikan doa-doa aku terkabul, ya aku yakin suatu saat nanti Tuhan pasti akan mengabulkan semua doaku. Nah, disinilah kamu. Ya. Kamu punya keyakinan yang cukup kuat. It's up to you. Improving how. Nah, kamu mencoba untuk improve diri kamu coba untuk menyembuhkan diri kamu ya, karena kamu yakin dengan aku sembuh mungkin ada masalah ya. Ini mungkin proses yang harus kamu lewati. Dalam hal percintaan, di mana kamu tahu hubungan yang kamu jalani udah tidak bisa dipertahankan. Karena jika aku pertahankan, aku menderita. Nah, di situ kamu mulai berpikir bahwasanya kalau udah kita berjuang nih memperbaiki hubungan cinta kita dengan dia, tapi nggak juga bisa berubah, ya pada akhirnya kamu memilih untuk healing, menyembuhkan diri kamu. Aku nggak mau lagi disakiti, aku nggak mau lagi dikhianati, cukup sampai di sini, aku pengen berjuang. Disitulah keyakinan kamu muncul. Aku yakin saat aku meninggalkan dia, aku yakin aku akan menemukan yang terbaik. Nah, itu. Jadi kamu perlu improve juga untuk diri kamu. Jangan kamu, kayak stay di sebuah masalah itu aja. Kamu berhak untuk mendapatkan yang layak. Kamu berhak untuk bahagia.
Kamu berhak untuk merubah semuanya. Ya, ini. Intinya kamu juga harus selalu berpikir positif, remain positif ya. Oke? Ini yang terbaca di bottom of the deck. Lanjut. Di sini ada just a new direction. Nah, inilah saat kamu benar-benar punya keyakinan bahwa hidup kamu akan berubah, hal nyata akan datang menghampiri kamu, yaitu sebuah jalan baru. Ya, jalan baru, peluang baru, kesempatan baru itu akan kamu dapatkan, akan segera kamu lihat. Nah, tinggal bagaimana cara kamu melihat kesempatan dan peluang itu. Ya, apakah kamu mampu untuk memperjuangkan kesempatan itu atau benar-benar kayak memanfaatkan dengan baik sebaik mungkin sehingga akhirnya membuat perubahan pada hidup kamu. Aku yakin kamu akan bisa mengatasi itu semua. Ya. Ini adalah sebuah jalan yang diberikan Tuhan kepada kamu. Karena kamu sudah bisa mencoba untuk improve health ya. Kamu coba untuk menyembuhkan diri kamu, disitulah Tuhan memberikan kesempatan buat kamu karena kamu benar-benar pengen bertransformasi. Dan ini akan nyata nantinya ya. Sekarang tekad kamu itu harus benar-benar kuat gitu ya. Oke. Nah, lanjut. Di sini ada abundance. Inilah yang akan segera kamu miliki, keberlimpahan. Ya, dengan yakinnya kamu walaupun ada proses yang harus kamu lalui, ada proses yang harus kamu lewati, walaupun nantinya kamu ketemu jalan yang berlubang, ketemu tanjakan, ya kamu harus mendaki, kamu harus berusaha. Ya. Intinya makan aja kita berusaha kan mengunyah. Ya. Kita tidur itu bukan dikatakan beristirahat, enggak gitu loh. Saat tidur itu banyak organ-organ tubuh kita yang bekerja. Jadi hidup ini intinya tentang perjuangan, tentang usaha, ya. Jadi bagaimana kita untuk memperbaiki hidup kita di masa depan. Nah, itu yang harus kita tanamkan sejak dini. Jangan kita lalai dengan apa yang kita miliki, jangan kita terlena dengan kekayaan yang kita miliki, dengan kebahagiaan yang kita miliki, karena suatu saat kebahagiaan, keberlimpahan itu juga akan bisa hilang jika kita tidak benar-benar kayak mempertahankan, terus memperjuangkan, ya. Tapi kalau kita lalai, kita masa bodoh, ya aku udah kaya, apalagi udah sombong, udah angkuh, 7 keturunan harta aku nggak akan habis. Suatu saat Tuhan bisa akan menghabiskan semuanya, kun fayakun. Jadi bagaimana cara kitanya untuk menjaga semua itu? Keberlimpahan kamu ini mungkin sering berbagi, berbuat baik, melakukan hal yang positif ya. Dengan begitu akhirnya kamu akan selalu dijaga oleh semesta. Termasuk harta kamu, ya, kebahagiaannya kamu itu akan selalu dijaga. Oke? Lanjut. Ini yes. Nah, kamu benar-benar akan berkomitmen dengan diri kamu. Kamu akan mengatakan ya untuk kamu mencapai kebahagiaan. Ya. Kamu hanya ingin mencapai kebahagiaan. Jadi kalau udah ada hubungan-hubungan yang tidak sehat, kamu coba untuk tinggalkan. Kamu lupakan. Mungkin di situ hubungan percintaan kamu atau hubungan sosialita kamu ya. Hubungan sosial kamu di mana mungkin teman-teman kamu yang toksik. Kamu berusaha untuk lepas dari mereka karena kamu tidak mau berada di kondisi itu selalu ya. Aku butuh perubahan ya. Seperti itu, oke? Nah, ini yang terbaca untuk kamu tentang hal nyata yang akan menghampiri kamu. Kamu akan bisa berdamai dengan diri kamu juga. Adapun masalah ya, kamu akan benar-benar memperjuangkan ataupun menyelesaikan masalah itu. Kamu tidak akan diam saja. Karena begitulah hidup. Kita tidak bisa santai-santai gitu loh. Ada waktunya kita santai, ada waktunya kita berjuang, ada kalanya kita bekerja, ya. Termasuk ada kalanya kita menangis, ada kalanya kita tertawa. Oke. Nah, itu. Kita akan coba lihat apa lagi yang akan terbaca di sini. Apa yang terbaca untuk hal nyata yang akan menghampiri kamu. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Eight of Cups, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini ada Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius,
ada Taurus, Aries, Leo, Sagi, dan Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Kita baik ya, kita akan coba lihat. Ada Eight of Cup. Ini adalah gambaran kamu sudah mulai optimis untuk melupakan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Sekarang kamu lagi fokus ke depan, memperjuangkan ya kebahagiaannya kamu, masa depan kamu. Ini berkat keyakinan dalam diri kamu. Kamu sudah punya keyakinan ya. Bahwasanya di kartu ini menggambarkan kamu akan mulai bersinar, tetapi setelah kamu meninggalkan hal-hal negatif ini. Walaupun mungkin di sini ada cinta yang begitu besar yang kamu jalani, tapi jika cinta itu tidak sehat, cinta itu menyakitkan kamu, apakah kamu pantas untuk bertahan? Apakah di situ ada cahaya yang akan menerangi kamu? Ternyata tidak, ya. Saatnya kamu mencari ya penerangan, petunjuk-petunjuk yang lain di depan ini, dan ternyata kamu dapatkan. Oke? Nah, inilah yang terbaca. Semoga aja ya, dimana keoptimisan kamu, pengen move on, itu akan bisa move on. Karena di sini udah bener kayak udah optimis banget kamu, karena udah capek menghadapi cinta yang tidak jelas, ya. Tidak ada kejelasan, apalagi kamu sudah lama menjalin suatu hubungan, tapi seperti hanya bermain-main saja. Dan pada akhirnya kamu mengambil keputusan untuk meninggalkan dia. Oke? Kita lanjutkan di kartu berikutnya. Ini ada King of Pentacles. Tapi sebelumnya aku pengen cerita dulu tentang diri aku ya. Aku itu punya anak ya, namanya Baim dan Syair. Anakku yang paling tua, nomor yang pertama itu Baim. Dia baru sekolah di kelas 5 SD. Oke? Nah, jadi aku ini udah telat nikahnya. Oke. Nah, karena di sini aku melihat ada King of Pentacles. Di mana kamu yang move on dulunya ya, pengen melupakan sesuatu. Kamu lagi mulai fokus kepada pekerjaan, finansialnya. Sama halnya dengan aku. Kenapa aku lambat nikah? Karena aku fokus kepada karir dulunya, kepada pekerjaan aku dulunya. Aku pengen benar-benar kayak memanjakan diri gitu loh. Dan aku tidak membiarkan orang-orang menyakiti aku. Ya, nah itu aku dulu. Sehingga pada akhirnya aku menemukan yang tepat. Karena dulunya pasti banyak orang-orang yang membohongi aku, menipu aku, mengambil kesempatan, keuntungan dari aku ya. Sehingga aku kayak ngerasain, aku nggak mau lagi digituin gitu. Saatnya aku fokus kepada pekerjaan, sekarang aku tunjukkan gitu ya. Kalau aku itu bukan orang yang lemah, bukan orang yang bisa dimanfaatkan ya gitu. Makanya aku lambat nikah. Tapi anak aku udah gede ya. Udah kelas 5 SD. Oke, nah ini. Jadi ada beberapa dari kamu itu mulai fokus kepada finansial dan hebatnya kamu ya. Keberuntungan akan menghampiri kamu karena di sini ada abundance. Ini sinkron nggak kartu di atas ya. Nah, aku juga melihat ada Four of Swords. Kamu benar-benar saat dulu punya di dalam keadaan yang begitu terpuruk, kamu tidak hanya kayak berjuang, tapi kamu berserah kepada Tuhan. Mungkin dengan berserah kamu kepada Tuhan, kamu bermeditasi, mungkin kamu juga introspeksi diri, ya, sehingga kamu memiliki kekuatan untuk bisa merubah keadaan kamu sendiri, ya. Ini hebatnya kamu. Namanya kita hidup ya pasti harus dong bersandar kepada Tuhan. Kita jangan bersandar kepada manusia, karena jika bersandar kepada manusia, kita akan celaka. Tapi jika kita bersandar kepada Tuhan, kita akan bahagia, ya. Coba caranya bagaimana? Kita laksanakanlah, kita lakukan hal apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, yang menjadi kewajiban kita sebagai umat, ya kita kerjakan. Jangan kita lalaikan. Selalulah berbuat baik, karena pahala yang paling disukai Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu adalah pahala yang meringankan beban orang lain, membuat orang lain bahagia. Oke, seperti itu. Aku sih ya kalau agama sih paham sedikit-sedikit ya, enggak juga seperti ustadz atau ustazah. Setidaknya aku tahu sedikit ya. Mohon maaf ya jika nanti ada terkesan
Ame ceramah gitu ya. Nah, aku sedikit-sedikit tahu. Oke. Di sini ada di Impress. Kamu akan mendapatkan sebuah kasih sayang yang cukup luar biasa. Kamu akan merasa hidup kamu itu kayak benar-benar udah mencapai titik kebahagiaan luar biasa ya di sini. Orang-orang akan merasa nyaman atau kamu merasa nyaman di kondisi kamu saat ini. Karena mungkin apa ya? Ketika orang-orang yang nyaman di samping kamu, karena kamu punya rasa kasih sayang yang tanpa batas. Ya, aku lihat. Walaupun kamu dalam keadaan sedih, kamu tidak pernah ingin menunjukkan ke siapapun kalau kamu lagi bersedih atau lagi punya masalah. Kamu tetap menunjukkan senyum kamu, setidaknya bisa membahagiakan orang-orang di sekeliling kamu. Itu kamu. Oke? Ini juga ada Two of Wands dan ada Two of Swords. Ya. Di satu sisi aku melihat kamu pernah punya keraguan dengan diri kamu sendiri. Aku ragu dengan diri aku, apakah aku mampu nantinya? Apa aku bisa berhasil? Aku aku sukseskah nantinya? Nah, banyak keraguan dalam hidup kamu, tetapi dengan keyakinan kamu, dengan kamu menemukan jalan dan kamu akan sukses. Keberlimpahan kamu akan kamu miliki. Oke, ini dia. Kita akan coba lihat dengan kartu oracle. Seperti apakah di sini kartu oracle itu yang akan membaca energi kamu? 3 kartu. Ya. Satu lagi. One cell. Yang mana nih? Mana dia? Tadi udah kebuka. Wah, kok nggak ada nih. Ini dia. Ya. Apakah yang terbaca di sini ada do not drink poison. Do not drink thing ya. You know are bad for you. Kamu akan tahu nih apa yang diri kamu butuhkan, apa yang harus kamu lakukan. Kamu tidak akan menjebak diri kamu ke dalam dunia hitam begitu ya. Karena di sini ada sebuah racun yang mungkin akan diminum, tapi kamu tahu ini racun, aku nggak mungkin ini aku minum gitu loh. Jadi beberapa dari kamu akan benar-benar merasakan kalau apa yang baik, apa yang tidak itu kamu sudah paham ya. We are all made here. Everyone is a little different. Ya, kamu tahu antara kamu mungkin dengan seseorang, mungkin dengan pasangan, itu pasti ada perbedaan. Tapi bagaimana cara kamu untuk mengindahkan perbedaan itu bisa kamu lakukan. Mungkin saja ada orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dan kamu merasa kita tuh berbeda. Tapi perbedaan itu ternyata jika kamu merubah mindset kamu ke arah yang positif, sehingga membuat perbedaan itu begitu indah ya. Follow the white rabbit. Aku juga melihat kamu akan menemukan peluang dan kesempatan untuk memperbaiki itu semua. Jadi jangan kamu udah patah semangat ya saat kamu menemukan masalah. Masih ada peluang untuk kamu. Ada kesempatan untuk kamu ya meraih semuanya. Ini juga ada uncertainty, choose who you will become. Kamu memilih ya, kamu bisa memilih kamu itu mau jadi apa ke depannya. Semua tergantung kepada kamu. Pilihan ada di tangan kamu ya. Jadi sekarang coba berpikir sebelum bertindak ya. Semoga apa yang kamu putuskan untuk hidup kamu nantinya, kamu akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Oke? Buat Scorpio mungkin itu yang bisa aku sampaikan buat kamu. Apapun yang terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.